berhayal dan tak dipungkiri lagi bahwasanya kita hidup berdampingan dengan alam gaib atau yang biasa disebut makhluk tak kasat mata. Tak sedikit manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalaminya. Hal-hal yang di luar nalar seperti melihat sosok gaib, gangguan gaib, dan semacamnya. Eksistensi makhluk gaib memang tidak pandang bulu dalam menampakkan sosoknya. Di konten ini, kita akan mencoba berbagi sebuah cerita yang pernah dirasakan oleh para narasumber dari berbagai kalangan. Ikuti alur kisah nyatanya dan ingat, alam gaib itu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana di channelnya Midnight Story. Cerita dan konten ini tentunya akan mengajak kalian mengenai cerita-cerita horor dan mistis lainnya. Dan di konten perdana ini, gue sengaja datangin narasumber yang tentunya mengalami hal-hal mistis waktu naik gunung alias mendaki di Gunung Gede. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung kita kenalan. Halo, assalamualaikum bang. Oke, waalaikumsalam bang. Gimana kabarnya nih, baik? Kabar baik bang. Kabarnya baik nih. Gua dengar waktu di belakang layar, lu pernah ngalamin hal-hal yang mistis nih. Iya benar bang. Wow, oke. Tapi tahan dulu ya. Siap. Oke, buat kalian yang penasaran, tonton terus sampai habis, jangan di skip, like and subscribe ya. Bahwa dunia gaib itu ada. Oke, jadi gua itu berasal dari Bogor yang bertepatan di Cilengsi. Itu gua pada tanggal 18 Januari 2020 itu gua sama anak-anak 10 orang itu gua prepare buat naik Gunung Gede. Pada tanggal 19 itu gua udah di Gunung Gede. Itu udah di tempatnya lewat via Cibodas yang bertepatan di, ya pada tahu lah, basecamp Mbah Anwar. Gua diem di basecamp Mbah Anwar, udah prepare sama anak-anak. Terus waktu pas prepare itu gua nanjak startnya itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nah, ini sekedar ngasih tahu aja ya, gue itu baru pengalaman baru naik gunung. Oh, lu baru pengalaman? Iya, gue baru sekali naik gunung. Baru pertama itu. kali. Sedangkan teman-teman gue itu pada udah sering. Yang 10 orang di Ya, antaranya. yang 9 orang itu. Nah, yang gue ini gue baru pertama kali. Ya, oke. Pertama kali. Nah, jadi waktu pas udah pokoknya itu udah jam 6, gue naik. Pas udah nyampe pos registrasi itu sekitar ya setengah tujuan lah, karena emang gue masih awam. Sorry bang, itu setengah 7 pagi apa sore apa malam? Setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi. Ya, pokoknya dari basecamp itu gue startnya itu jam 6 pagi. Berarti lu dari basecamp Mbah Anwar ini. Bang Anwar. Ya, Mbah Anwar ini. Oh, Basecamp Mbah Anwar. Gue startnya jam 6 pagi, terus nyampe pos registrasi itu kan dari basecamp Mbah Anwar itu kan perlu ke registrasi itu nanjak lagi tuh. Ke tempatnya itu setengah jam lah, karena emang gue masih awam. Gue nanjak tuh sampai pos registrasi itu setengah jam. Pokoknya setengah jam udah registrasi segala macam. Terus gue nanjak itu jam 7.45, 15 menit tuh gue ada di pos registrasi. Nah, gue nanjak lagi tuh, sampai pos Ciberem. Pos Ciberem itu yang lurusnya itu ke air terjun. Kalau mau nanjak ke puncak Cibodas, puncak Gede itu belok kiri. Nah, gue nanjak tuh, itu perjalanan ya sekitaran sejam lah. Gak sejam, itu 40 menitan. Sejam dari pos registrasi itu. Pos registrasi itu setengah jam. Gue jalan ya, itu pertama awal-awal sih gak ada yang aneh,
masih Belum. normal, masih normal, masih Belum merasakan, belum merasakan, masih ini, masih nyantai, masih hepan, masih belum ngerasa capek karena emang masih awal kan. Nah terus itu gue nanjak sampai di pos 3. Di pos 3 itu udah mulai capek hawa, karena emang awal-awal tempo jalannya juga kan nggak terlalu ini, nggak terlalu pelan, pokoknya ya lumayan ngejar lah. Takutnya kan malam di pos campnya, karena emang itu istirahat di pos 3, istirahatnya itu sekitaran setengah jam ya, nyebat nanti. Terus pokoknya udah dari situ tuh hawa gue udah gak enak bang. Itu awal dari ininya. Iya awal, keanehan. pokoknya ya itu dari situ tuh gue awalnya udah gak enak aja gitu. Karena emang mungkin gue pertama ngerasa capek udah gak enak gitu. Terus temen gue juga ini yang udah sering nanjak kayak ngerasa kok ini berat banget gitu, kenapa di kerilnya itu berat. Kerilnya berat, cuma dia gak ngomong. Dari situ ya udah jalan gitu ya. Habis istirahat langsung jalan lagi, nyampe pos kandang badak itu sekitaran jam 4:30. Pos kandang badak Ya. itu 4:30 sore. 4:30 sore itu tuh pos terakhir buat bisa dikemin. Itu Bang Ajil ini masih merasakan nggak ada hal-hal ini? Enggak, pokoknya dari pos 3 itu gue masih biasa aja, cuma kayak ngerasa aneh aja. Masih. Cuma gue ya namanya juga mungkin ini ngerasa capek atau gimana, gue iniin gitu. Pokoknya itu gue nyampe 4:30. Karena emang itu posisi ya cuacanya masih cerah bang, masih cerah gitu. Jadi anak-anak tuh pada diem dulu, nggak langsung bikin tenda, kan harusnya kan nyampe langsung bikin tenda biar nanti enak istirahatnya. Nah sedangkan anak-anak tuh enggak, langsung pada duduk dulu, pada nyantai gitu, ngeliatin orang-orang dulu gitu. Nah itu pokoknya sampai 5:30 kurang, itu anak-anak masih belum masang tenda. Iya. Masih belum memasang tenda. Nah itu nggak tahu kenapa itu tuh hari itu tuh langsung tiba-tiba hujan. Di anak-anak belum pada prepare, udah tuh gerasak gerusuk kayak buru-buru gitu, Nah, tenda tuh belum dipasang. Pokoknya pas udah pada gerasak gerusuk, kita masang tendanya itu cuma 2. Yang satu kapasitas 6, yang satu kapasitas 4. Sorry nih bang, gue potong nih. Ya. Itu selain lu ada nggak pendaki lain? Posisi waktu pas gua ngedaki sih masih rame bang, sekitaran ada 10 kelompok kan? 10 kelompok. Iya 10 kelompok. Nah, terus lu bilang kan cuma bawa tenda 2, Tenda yang 2. kapasitas 6 sama 4. sama 4. Ya. Padahal Ya itu posisi ngebangun tenda kan, yang ngedirin tenda. Nah di tenda yang kapasitas 6 ini emang ada problem bang, rangkanya itu kan nggak ada satu tuh. Nah kan otomatis itu si tenda nggak bisa kan. Pokoknya itu dari prepare dari rumah tuh udah segala macam udah diperiksa, udah dibangun juga kan. Nah itu tuh nggak ada satu. Nah posisi nggak ada satu kan. Pas posisi nggak ada satu, itu tuh anak-anak udah pada basah bang. Anak-anak udah pada basah. Sedangkan yang tenda yang 4 itu udah pasang, barang-barang udah dimasukin ke situ. Anak-anak langsung pada ngebangun tenda yang itu tuh, karena emang anak-anak pada nyantai dulu gitu kan. Terus udah capek juga, anak-anak pada kesel, ini tenda aku nggak kebangun-bangun. Udah kebangun-bangun. Pokoknya itu kebangun-bangun itu tenda tuh jam 6 sore. Jam 6 sore. Udah mau gelap itu kan di situ. Udah mau gelap. Pokoknya dari situ udah pada basah kuyup, tenda juga udah banjir. Nah, terus malam-malamnya itu kita pada masak nasi segala macam. Pokoknya anak-anak itu udah pada janji buat summit itu jam 7. Oh jadi udah kompak mau summit. Iya, udah janjian. Oke nih nanti summit jam 7 ya, gitu ya. Jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi ya. Itu anak-anak selesai makan, selesai macam-macam, anak-anak itu pada tidur jam 9-an. Jam 9 malam. Iya, jam 9-an udah pada tidur. Karena kecapean juga kan. Pada tidur. Nah, itu tuh gua posisi malam-malam jam sekitar 12:30 itu gua kebangun, Bang. Kebangun. Iya, itu gua kebangun.
pertama awalnya gue ngerasa pengen kencing kan. Nah gue pengen kencing, gue ngebangunin nih temen gue satu yang di tenda. Kan gue posisi tidur di kapasitas 4. Iya. Kapasitas 4 karena emang gue posisi udah capek banget tadi kan. Udah capek banget, gue pemula terus segala macam. Gue posisi di kapasitas 4. Gue ngebangunin temen gue katanya. Dianya kagak bangun-bangun bang. Kagak bangun-bangun. Dia kagak bangun-bangun. Terus gue inisiatif sendiri. Oh yaudah, gue buka tenda sendiri tuh. Gue ngebuka tenda sendiri. Gue jalan ya, gue jalan biasalah. Itu kan udah gelap banget. Gue kagak bawa ini lampu senter. Kagak bawa lampu senter. Gue ya sekiranya itu kan penerangannya kan rada-rada ini ya gelap banget kan. Itu gue ngejauh dari tenda. Itu gue kencing kan. Gue kencing. Pokoknya permisi segala macem. Nah itu tuh dari ini tuh dari arah, kalau yang tahu pos kandang badak itu pasti tahu. Kalau di belah kanannya itu ada tempat ini mata air. Gue jalan, pokoknya gue nanjak atas sedikit tuh. Gue ngedenger tuh di belah kanan itu ada suara yang ketawa. Ada suara ketawa. Ada yang suara ketawa. Cuma karena emang positif aja apa bang kata gue teh. Takutnya kan ini suara kayak burung atau macem-macem ya. Nah gue buru-buru tuh ya takut lah gue buru-buru. Gue langsung langsung balik ke tenda. Pertama gue bangunin temen gue, tetap gak bangun kan, karena mungkin temen gue juga kecapean. Langsung tuh gue lanjut tidur. Pas kebesokan harinya tuh anak-anak itu waktu pas jam 6 kan tadi kan perjanjian jam 7 itu kan naik kan. Perjanjian jam 7 naik. Taunya anak-anak pas jam 6 itu malah pada ngomong, kayaknya nggak jadi summit deh, pada ngomong gitu kan. Nggak tahu tuh karena apa, gue nggak tahu karena apanya ya. Mungkin karena emang capek gara-gara ngebangun tendanya itu yang banjir, kehujanan ya kan nggak tahu. Nah dari situ tuh rasa gue kan kayak, masa gue gak dapat puncak sih? Kan pertama-tama ya, namanya juga pertama-tama kali mah pengen ini banget apa? Kenapa penasaran? Iya penasaran kayak puncak tuh kayak gimana sih ya teh. Padahal kan emang nggak perlu. Dari situ yang lain pada nanya ke gua, jadi gimana nih Jil? Lu tetap mau ke puncak gak? Kalau emang tetap mau ke puncak, ya udah lu sama si ini aja, sama si Yogi. Ya udah, lu gak apa-apa tapi Gi, gua ngomong gitu kan si Yogi. Oh ya udah gak apa-apa, ntar gua temenin. Nah taunya dari situ tuh karena emang teman-teman gua mungkin pada gak enak, jadi ada 6 orang yang ikut nanjak gitu ke puncak. Ya yang puncak. Nah nanjak ke puncak. Jadi jam 7 itu kan udah sesuai prepare masak. Jam 7 itu udah siap-siap, udah habis makan segala macam. Nah jam 7 itu gua langsung nanjak bang. Berenam. Gua nanjak biasa tuh temponya biasa lah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat, biasa aja. Nah, teman-teman gue ini karena emang mungkin udah berkebiasaan kan. Yang 4 ini, yang tadi kan gue sama si Yogi nih. Iya. Ya kan gue tadi sama si Yogi. Nah yang 4 ini mungkin karena udah biasa, jadi jalan agak cepet bang. Oh jadi lu di belakang sama si Yogi nih, gue berdua. Iya, gue jadi berdua di belakang. Yang 4 udah duluan. Nah, yang 4 udah duluan. Kan awalnya gue dikasih tahu kalau tanjakan yang di depan tuh curam. Sedangkan posisi dulu postur badan gue lebih parah dari sekarang lah. Gue nggak terlalu kuat, takutnya ya. Fat ya itu. Nah namanya kan tanjakan setan tuh. Kalau yang pernah nanjak gunung gede pasti tahu tanjakan setan. Iya tanjakan setan. Nah dari situ tuh waktu pas gue ngeliat tanjakannya tuh langsung tuh kata gue ngedon apa bang? Gue ngedon kata gue, itu posisinya emang curam banget bang. Tanjakan itu curam, terus ada sih tali, cuma yang ngerasa kayak gue gak bisa apa. Jadi gue nanya, ada jalan lain gak sih selain ini? Kayak gue gitu kan, si Yogi gitu ya. Ada Jil gitu ya. Nih, ke sini aja, belok kiri. Nah, itu tuh belok kiri tuh. Berarti lu melipir ke kiri. Gue melipir ke kiri. Gue pertama sama si Yogi melipir ke kiri itu. Dari situ mungkin karena emang tempo jalan gue pelan banget kan. Si Yogi kayak, "Ayo Jil, teh. Ayo," gitulah. "Ayo Jil, ayo." Pokoknya dari situ gue nanjak, posisi itu melipir itu nanti tembusannya itu atasnya tanjakan setan. Udah kebayang belum bang? Ini tanjakan setan, jadi ini melipir gini nih. Nah ini melipirnya lumayan jauh. Muter lah. Hitungan muter. Ya. Yang harusnya cuma nanjak doang, ini kita harus melipir dulu. Karena itu kan lumayan landai sih di situ jalannya. Nah dari situ waktu pas udah tanjakan setan,
Itu tuh gue kira tuh tanjakan setan tuh cuma sekedar tanjakan itu doang yang curamnya. Taunya selesai tanjakan itu tuh pas mau arah ke puncak, lewat kan gue kan via Cibodas ya, yang pokoknya yang pernah nanjak via Cibodas itu pasti tahu lah tanjakannya gimana dari Kandang Badak itu tuh curam. Nah dari situ teman-teman gue yang 4 ini udah pada duluan, gue berdua sama si Yogi. Nah si Yogi ini nemenin gue terus kan, nemenin gue terus. Pokoknya udah pertengahan jalan, gue ngasih tahu ke dia karena emang gue gak enak kan. Dia juga ya lumayan pengen banget ke puncak lah, hitungannya pengen banget ke puncak. Terus gue ngomong gini, Gi, lu duluan aja. Dari situ gue gak tahu, padahal kan gue gak tahu jalan abang. Gue gak tahu jalan, gue ngomong ke dia, Gi udah lu duluan aja Gi, gak enak gue teh, gue jalannya lambat banget, gue gitu kan. Nah dari situ si Yogi, udah Jil gak apa-apa, udah ayo semangat. Pokoknya gue dari situ udah semangatin sama si Yogi mulu. Terus posisi karena emang gue udah capek banget, itu tuh air minum tuh dibawa sama yang 4 orang. Lu nggak ada posisi air gue minum? Nggak ada, posisi gue nggak megang air minum. Terus posisi gue cuma megang ini apa, snack atau apa gitu? Ini coki-coki sama ini madu. Oh madu. Sama madu. Teman-teman gue ngesaraninnya kalau emang nanjak bawa yang manis-manis lah, biar mulut tuh ngecat mulu, biar nggak kecapean. Teman-teman gue ngasih taunya gitu ya. Nah gue dari situ udah Gi duluan aja. Nah mungkin karena emang si Yogi percaya gue apa bang, percaya ke gue, ya udah Jil ya gue duluan ya, ntar lu kalau gue udah di atas gue bakal teriak kok ya, gitu. Biar ngasih sinyal kalau emang itu udah deket katanya. Si Yogi duluan, gue masih istirahat. Itu tuh istirahat gue pokoknya setengah 9 pagi. Setengah 9 pagi. Nah dari situ pas si Yogi udah ninggalin gue, Yogi duluan. Nah dari situ tuh udah mulai ini bang, hawanya karena emang gue sendiri atau gimana, itu tuh hawanya udah gak enak aja bang. Padahal di situ posisi kan tadi ada 10 kelompok kan. Nah dari selama 10 kelompok itu gue ketemu sama yang lain. Lu merasa lu nggak ketemu? Nggak ketemu waktu pas posisi waktu pas masih berenam ini ketemu, ada yang mau nanjak. Oh gitu. Ada yang mau nanjak. Nah posisi waktu pas gue ketinggalan sendiri nih, waktu pas gue minta sendiri, si Yogi duluan. Nah gue tuh udah gak nemu yang lain. Terus gue nanjak kan, udah istirahat, gue nanjak. Pokoknya itu sepanjang jalan itu gue ngemilin coki-coki karena emang gue ngerasa badan gue udah gak fit bang, udah gak enak gitu. Sedangkan kalau gue turun kayaknya gak mungkin, soalnya teman-teman gue udah pada nunggu di atas. Oh gitu. Ya kan, udah kayak gak mungkin gitu. Gue nunggu di atas, udah pada nunggu di atas, gue nanjak. Itu tuh gue denger suara dari kanan itu ada suara nenek-nenek bang. Dah coki-cokinya taruh aja di pohon, gitu bang. Anjir, gue merinding guys. Itu nenek-nenek. Itu perasaan lu itu deket apa jauh tuh suara? Itu tuh jauh. Nyuruh gua nyarot coki-coki itu di bawah pohon. Suruh taruh itu di bawah pohon. Iya. Posisi kan di bawah pohon itu. Nah, gua kan nggak tahu tuh gua perasaan gimana ya. Gua tiba-tiba kayak nurut aja gitu bang. Gua naruh coki-coki. Sedangkan kalau kata temen gua, kalau bisa ini yang dua itu kan madu sama coki-coki itu jangan jangan ketinggalan. Buat lu jaga-jaga kalau gak ada air minum, ngomong gitu kan temen gua. Nah, gua taruh tuh coki-coki, gua nanjak lagi. Pokoknya itu nenek-nenek tuh ngomong gitu dong, taruh coki-cokinya di bawah pohon aja gitu kan. Gua ikutin. Gua juga kan logisnya kalau gua turun nanti coki-cokinya juga ada. Nah, gue nanjak, udah lumayan jauh dari gue naruh coki-coki itu. Gue teriak bang, karena emang gue udah mulai parno. Udah mulai parno. Walaupun udah ngedengar gitu, tapi kan gue ngerasanya kayak aneh aja gitu bang. Masa di gunung ada suara nenek-nenek? Lalu dia sempat merasa? Itu merasanya waktu pas udah ninggalin tempat yang tadi. Oh gitu. Yang tadinya waktu pas nenek-nenek ngomong itu, gue nggak ngerasa apa kalau ini tuh aneh. Ngerasanya tuh waktu pas gue udah nanjak bang. Oh gitu. Udah nanjak lagi. Nah itu tuh muncul suara itu, gak tahu ya, gue gak tahu nenek-nenek, gak tahu masih muda gitu. Pokoknya itu suara cewek lagi. Itu tuh sama merintahnya tuh naruh si madu yang itu. Oh ada lagi itu suruh naruh yang madu. Lah dari situ kan gue udah
tadi masa coki-coki udah gue taruh kan, masa ini madu masih gue taruh lagi sih katanya. Pokoknya itu gue jalan tuh, gue lanjutin katanya. Nah karena emang itu suaranya masih ada terus, itu tuh gue taruh bang si madu rasa itu. Gue taruh, gue nggak pikir panjang karena emang mungkin waktu pas Yogi ngomong juga kayaknya udah deket nih Jil, kayaknya udah deket nih ente. Udah gak apa-apa, ntar pokoknya gue teriak ente. Gue taruh, gue langsung jalan cepet bang. Gue langsung jalan cepet, gue teriak. Gue teriak, pokoknya gue manggil nama. Takutnya kan dia kan ngomong kalau gue udah di atas dia bakal teriak, sedangkan itu dia teriak juga katanya. Gue gak denger bang. Gue gak denger. Pokoknya itu gue nanjak tuh. Pokoknya nyampe itu jam 9:30. Pokoknya itu gue perjalanan dari waktu pas gue istirahat yang tadi, yang ketinggalan sama si Yogi itu kan 9:30. Sampai puncak itu gue 9:30 ketemu teman-teman gue. Berarti 1 jam. 1 jam itu. Yang harusnya estimasi ya kayak paling 20 menit lah. Yang harusnya 20 menit. Mungkin karena emang tempo gue jalannya lambat atau gue kebanyakan istirahat atau yang tadi, kan gue gak tahu ya. Nah itu dari situ tuh gue udah ketemu tuh katanya. Yang lain pada bilang aman gak Jil, aman katanya. Dari situ gue langsung minta minum tuh. Anak-anak pada gak tahu tuh kalau gue kenapa-napa waktu pas di bawah. Gue bilang juga kan. Udah nyampe, gue foto-foto segala macem. Pokoknya itu pas di puncak itu gue cuma sejam di situ. Jam 11 itu gue langsung turun. Jam 11 turun itu gak ada apa-apa tuh. Dari turun itu sampai ke Kandang Badak. Kandang Badak itu gak ada apa-apa. Langsung tuh anak-anak pada bilang udah ayo langsung prepare tuh. Nah gue kan masih pada istirahat kan, yang tadi 6 orang. Nah yang 4 orang yang tadi pas nunggu itu pada minta pulang duluan karena emang gue udah istirahat dulu kan, istirahat waktu pas di Kandang Badak. Yang lain pada prepare. Nah yang 4 orang ini kan langsung pada duluan kan. Yang 4 orang ini duluan. Pokoknya gue start itu jam 1:30 lah. Nah startnya dari Kandang Badak itu 1:30. Gue turun nyampe Kandang Batu. Pokoknya itu gue skip tuh. Gue pokoknya turun. Pokoknya itu ngejar waktu biar gak ketemu malam kan. Ngejar waktu pas udah nyampe pos Pancayangan itu pos Ciberem ya. Pas udah nyampe pos Ciberem itu tuh istirahat sama anak-anak. Itu tuh udah jam 5-an lah, posisi jam 5-an karena emang itu tuh gerimis mendung. Itu tuh udah gelap di situ. Posisi udah gelap, udah di pos Ciberem. Anak-anak pada istirahat, pada buka, pokoknya itu istirahat, pada buka kompor, pada masak mie, pada ngudut, pada nyebat. Itu tuh sampai jam 6 di situ. Sampai jam 6 sore. Karena emang itu posisi yang lain pada gak tahu kan kalau itu tuh mungkin pos yang lumayan serem. Lumayan serem kan. Itu tuh temen gue ada satu bang. Temen gue satu itu kalau di kampung gue itu orangnya aktif banget. Aktif dalam hal aktif apa? Kayak dia tuh sering banget bercanda lah, apa aja diguyonin. Pecicilan Gitu. Ada satu orang. Itu tuh biasanya dia aktif, guyon mulu. Nah di situ tuh pas di pos itu tuh yang pas di atas juga dia sering guyon apa. Itu pas di pos itu mungkin karena emang dia capek, dia tuh diam tuh. Di pos itu diam aja. Itu tuh di pos itu gua kasih gambaran dulu dari posnya ya. Di posnya itu kayak bangunan. Kayak bangunan gitu. Nah, itu tuh ada jendelanya tuh di belakang. Jendela belakang. Ada jendelanya. Iya, ada bangunannya. Itu di pos itu kayak ada bangunan. Nah, jendelanya tuh di belakang. Jendelanya di belakang. Nah, dia tuh duduk di jendela itu tuh. Terus karena emang itu mau di anak-anak pada bilang katanya, "Yaudah ayo jalan," katanya. Terus ada satu orang yang ngomong. Yang ngomong gini, "Masih maghrib," katanya. "Udah diam dulu di sini," katanya. "Jangan usah buru-buru, masih maghrib," katanya. "Udah deket ini," katanya. Ngomong gitu kan. Temen gue udah ngomong gitu. Karena emang bener maghrib, ngedenger ajan juga, kedengeran tuh. Dari situ udah kedengeran ajan. Anak-anak udah pada diem aja tuh. Pokoknya itu udah 6:30, anak-anak langsung pada, "Yaudah ayo jalan," takut keburu malam banget, ya kan? Udah turun. Nah pas udah nyampe itu tuh sebelum Telaga Biru itu ada jembatan kan? Ada jembatan. Nah pas dari jembatan itu si Yogi tuh ngomong, "Wah kayaknya ada orang tuh," ya gitu kan.
ada orang. Konfirmasi dulu sama yang lain juga pada ngeliat bang, yang lain pada ngeliat jalan. Nah taunya emang bener orang, dia lagi duduk posisi, gue ragain ya, ragain. Dia duduk posisi gini bang, sambil gini. Itu kan udah posisi udah gelap ya, udah anak-anak udah parno lah, ngeliat kayak gitu kan, pada parno. Cuma karena emang ngeberaniin, karena emang itu jalan satu-satunya, udah jembatan itu udah di tengah juga. Jalan satu-satunya memang harus dilewatin. Karena emang itu jembatan. Itu kan jembatan. Nah itu dia di posisi jembatan gini nih, posisi jembatan gini. Nah gini kan, gini nih, gini. Nah si jembatan ini kan itu tuh pak, itu jembatan itu terang bang. Nah terus di posisi dia duduk ini itu tuh udah mulai kayak masuk hutan gitu. Udah itu kan pertama terbuka. Nah itu pas dia duduk itu udah gelap banget, itu posisi udah masuk hutan banget itu. Pas dia duduk kita samperin kan. Nah pas udah kita samperin kita ngobrol, kenapa bang ya? Dia kecapean bang, karena emang posisi dia tuh ada 2 rombongan. Dia pertama ikut rombongan pertama karena emang dia capek banget. Dia disaranin sama rombongan yang pertama ini suruh istirahat dulu. Dia mau turun tuh. Nah pas di pos yang Ciberem ini kan. Nah waktu pas gue mau jalan ini ada yang rombongan datang dari atas. Iya mau turun juga. Nah gua mau turun, dia tuh baru datang. Dia baru istirahat tuh di situ, dia pada buka kompor lah. Nah pas gua nyampe yang orang tadi kan, gua tanya, rombongan dulu yang mau pada turun berapa orang? Ada 6 orang bang. Nah kebetulan yang pas baru datang ini itu udah ada 6 orang bang. Sedangkan pada buka kompor kan, kan kasihan kan itu. Dia masa menungguin orang-orang pada makan dulu, dia sedangkan di jembatan itu sendiri sih. Ya kan, dia pada ini pokoknya itu gua ajakin tuh, udah ayo bareng aja ya teh. Dan air minum itu masih tinggal dikit kan. Gue paksain nih sama anak-anak dikasih teh. Dan nih teh di Telaga Biru juga ada ini ada air teh. Dikasih air minum, suruh jalan bareng. Nah pokoknya itu udah nyampe Telaga Biru itu udah gelap banget bang. Itu udah pada nyalain senter segala macem lah. Pas udah Telaga Biru, bang ya teh, yang satu orang ini, bang, gue izin istirahat dulu bang di sini bang ya teh. Gue mau ngambil air minum. Nah kebetulan kan air minum gue kan udah tinggal dikit kan tadi kan. Udah pada tinggal dikit, pada ngambil air minum dulu tuh bang. Yang lain pada fokus ngambil air minum, sedangkan betul gue udah penuh. Gue tuh sama satu orang, si Acip namanya. Gue sama si Acip, gue tuh berdiri di paling belakang kan. Gue posisi jalan paling belakang sama si Acip, sedangkan anak-anak pada di depan kan. Pas di Telaga Biru itu gue berdua sama si Acip, yang lain pada ngambil air minum. Gue sama si Acip tuh ngedengar itu tuh ini pos kan ada sengnya gitu ya, ada sengnya gitu. Nah itu tuh bunyi mulu bang, bunyi keras banget itu mah. Gue masih Acip ngedengar kan, karena emang gue penasaran itu bunyi apa. Gue lihat bang, gue lihat ke kiri pas di pos Telaga Biru itu gue gede banget bang. Itu genduro gede banget lagi kayak gini bang. Gimana sih ngeinin seng? Nonjokin seng gitu bang. Itu lu lihat berdua? Itu gue posisi pertama gue kagak ngeh kalau si Acip juga ngeliat. Gue posisi langsung ngeliat aja gitu bang, refleks apa? Karena emang itu ada bunyi kan. Gue refleks ngeliat sendiri. Terus si Acip langsung ngepak gue. Gue usah dilatin Jil, kayak udah ayo fokus, ngomong gitu kan. Bismillah, istighfar. Pokoknya itu gue diingetin terus sama dia. Dari situ tuh hawa gue udah langsung kayak ngadon bang, langsung dilatin gitu lah. Sedangkan gue kan gak pernah dilatin gitu, gak pernah dilatin lah. Nah si Acip itu langsung ngomong yang lain, ayo pada jalan, jangan kelamaan di sini. Nah dari situ tuh bocah udah langsung kayak pada nanya tuh, kenapa gitu kan. Kata si Acip udah langsung jalan aja gitu ya. Dari situ udah jalan, bocah juga mungkin kayak ngerasa gimana gitu, kayak ada yang aneh. Mungkin si Acip kok kayak buru-buru. Dari situ jalan tuh, dari Telaga Biru itu jalan. Itu tuh harusnya dari Telaga Biru itu sampai ke pos registrasi itu harusnya estimasi ya kalau turun itu gak lebih dari sejam. Gak lebih dari sejam ya. Gitu gak lebih dari sejam. Sedangkan waktu pas gue turun itu kan kalau emang habis Telaga Biru, kalau emang turun itu di belah kiri itu kan ada kayak batok ya, tanda lah, penanda. Dari penanda itu, dari penanda itu kan ada nomor-nomornya tak. Jalan pada cepet bang. Jalan pada cepet. Sedangkan kok ini kayak ngerasa gak nyampe-nyampe. Gak nyampe-nyampe. Itu kan gak nyampe-nyampe. Gue ngeliat Cip, lu apalin coba nih nomor ya. Gue kasih kayak ini aja ya nomornya, kayak 14 lah.
nomor 14 itu nomor 14 kan. Gue jalan terus sama si Acip. Pas istirahat, gue ngeliat ke samping lagi. Cip, nomornya sama Cip, gitu kan. Nomornya sama. Oke bang, gue potong nih. Jadi yang pertama awal sadar bahwa itu ada pembatas itu lu apa semua? Itu sebenarnya yang lain udah pada tahu ada pembatasnya ini. Cuma yang lain pada nggak sadar bang, karena emang mungkin pada nikmati perjalanan kan. Itu tuh sama yang lain nggak bisa. Itu pas posisi berenam sama yang tadi satu orang jadi bertujuh kan. Itu bertujuh itu pada sadar ada penanda ini. Cuma kan karena emang udah malam banget, mungkin bocah pada gak ini kan, pada nge-center. Ya pada nge-center, gua sama si Acip itu udah nyadar. Cip, ini kok nomornya yang ini mulu ya Cip. Nah si Acip langsung nyuruh bocah berhenti. Kata si Acip, berhenti. Sedangkan yang lain kan pada bingung kan, ini kok berhenti kenapa Cip? Ayolah ngajar waktu, ini udah kemalaman. Sedangkan itu udah posisi setengah 8, jam 8an lah. Jam 8. Itu kan estimasi harusnya dari yang tadi istirahat terakhir di pos Ciberem itu, yang air terjun itu tuh harusnya dari ke bawah itu cuma sejam lah. Sejam doang. Nah sedangkan itu udah setengah 8 aja masih belum kan, masih belum ketemu itu, masih jalan aja. Ketemu penandanya itu, Cip, ini udah di sini nih gitu. Cip ngomong sama yang lain, oh iya ya, dari tadi juga gue nyadarnya kayak gini gitu. Sedangkan itu lampu warga itu udah kelihatan bang. Dari situ, dari jauh itu udah kelihatan gitu. Karena emang udah kelihatan, bocah tuh pertama udah pada semangat bang. Pas si Acip ngebilangin kayak gitu, ini ketemu ini mulu nih gitu. Ini gimana kata si Acip. Si Acip sama si Yogi tuh ngomong gitu, coba gitu, kita jalan pelan-pelan gitu, gak usah ada yang misah. Kita sambil kayak bismillah lah, sholawatan ya, segala macam gitu. Sebutin aja udah gitu, yang penting mah bisa gitu. Si Acip itu ngomong gitu tuh. Di situ masih ketemu angka yang itu, masih angka yang itu. Posisi itu masih ketemu angka itu, posisi udah gelap banget. Yang lain juga udah pada ngedon, apalagi gue kan yang tadi udah ngeliat Gundurwo itu. Udah capek banget gitu. Gue masih pertama kali langsung diketemuin kayak gitu. Tuh karena emang gue udah ngerasa udahlah gitu. Ini mah kayaknya nyasar ya. Gue udah mati gitu kan, gak bilang ke yang lain. Dari situ udah jalan terus sampai akhirnya tuh ada kayak pohon bambu gitu. Udah tuh langsung pada lari kan, maksudnya udah ngeliat kayak pohon bambu itu kan penanda udah mau nyampe pos registrasi kan. Pas udah nyampe pos registrasi, udah langsung pada ini kan, langsung pada diem di pos registrasi, bilang ke si penjaganya kalau udah tanda turun kan. Udah tanda turun, udah pada diem dulu, langsung pada buang sampah. Di buang sampah itu pas nyampe ke base camp Bahanwarnya ini, kita nggak langsung ke base camp Bahanwar, kita langsung ke tempat utamanya si ini Pangrango ini, base camp Pangrango Gede Pangrango. Kan di situ tuh ada musola kan. Nah yang 4 itu pada menunggu di musola. Pas sudah nyampe di musola, gua langsung ngomong ke yang lain, gua ngerasa gini. Nah sedangkan yang lain tuh pada nggak ngerasa bang, pada nggak ngerasa kan. Jadi kan berarti selama ini gua doang yang ngerasa, sedangkan yang di Telaga Biru itu yang ngerasa gua masih Acip doang. Nah taunya yang 4 orang ini tuh dia ngomong ke gua, ngomong ke cerita yang ke yang lain. Waktu pas di jembatan itu tadi gua ngeliat, itu tuh kabut itu kabut, posisi kabut, dia jalan. Nah itu tuh ada kakek-kakek lagi duduk. Itu tuh kayak jualan air, gimana sih bang? Kayak jualan air. Nah air itu pada numpuk di depannya. Itu kelihatannya normal, itu dagang air mineral gitu. Mereka pada ngeliatnya itu apa, kakek-kakek jualan biasa. Cuma dia kakek-kakek itu nawarin air gitu. Cuma kan rasa kayak gak logis lah. Masa jadi apa nih ya? Bukan di pos, bukan di apa-apa. Ini sedangkan masih di jalur pendakian. Kok ada yang jualan? Ada yang jualan air. Iya, sedangkan kalau emang mau jualan harusnya kan di pos, kayak di pos yang Ciberem itu. Oke bang, bisa sebut ini nggak bang? Seperti apa sih sosoknya si kakek? Waktu pas mereka cerita yang 4 orang itu kan, yang mereka bilang mah kayak kakek-kakek biasa, udah lusuh gitu lah, udah kayak penampilan kakek-kakek biasa gitu bang, udah tua gitu, nawarin air, airnya capean kan, ngomong gitu. Nah mereka ngomong gitu. Nah pas udah ngomong kayak gitu kan, kita kayak kaget, kok bisa sih ya kita digangguin kayak gini, bisa digangguin kayak gini. Terus ada yang nyetuk lagi yang dari 4 orang itu 1 orang.
Iya, bukan gitu doang ceritanya. Jadi waktu pas sebelum nyampe Ciberem itu, di pos Ciberem itu, bocah tuh pada ini, yang berempat ini udah pada ngerasa, kok ini aneh ya, teh. Jalannya udah pada cepet nih pas udah mau nyampe Ciberem. Itu tuh bocah ngeliat sekelibet nih, sekelibet cepet apa kayak terbang gitu bang, kayak terbang gitu. Sekelebat bayangan. Sekelebat bayangan, cuma itu putih. Oh. Itu putih. Putih. Besar apa? Putih kayak itu kelihatannya dari jauh ya, cuma rambutnya tuh panjang. Itu tuh rambutnya panjang. Itu bocah ngeliat. Itu berempat ngeliat itu. Sekelibet panjang itu ya apa? Langsung lewat kencang gitu, bocah langsung jalan kan. Langsung jalan. Yang niatnya mau pada istirahat di Ciberem, itu yang 4 orang langsung pada jalan bang. Langsung pada nerobos. Nah sedangkan waktu pas di jembatan ketemu kakek-kakek tadi, udah itu makin parno kan, yang itu yang berempat kan, tanpa istirahat, tanpa ngapa-ngapain, udah langsung pada turun. Mereka turun langsung ke musola tuh, langsung pada sholat lah segala macem, mungkin ada yang salah atau gimana. Nah udah habis cerita-cerita gitu. Padahal itu kan kita posisi cerita-cerita di musola kan ya bang. Iya. Posisi cerita-cerita di musola itu gue doang yang ngedenger. Gue sampai nanya ke Cip, lu ngedenger gak Cip? Itu ada yang ketawa lagi di musola. Posisi si musola sampingnya itu kayak kebun bang, kayak hutan lah, kayak hutan gitu. Nah itu tuh dari situ tuh gue ngedenger. Coba yang ketawa Cip, gitu kan. Lu ngedenger gak? Kata Cip, kagak Jil. Udah lu udah capean kali, udah ayo istirahat. Pada mandi. Pokoknya dari situ tuh udah pada mandi. Karena emang yang 4 orang ini mau pada kerja kan, pada buru-buru. Udah aku jalan duluan ya. Gue udah prepare segala macam, udah bersih. Nah yang 4 orang ini duluan, yang 6 orang ini tuh langsung pada ini bang, langsung pada istirahat dulu. Terus pada nanya, ini gimana? Mau pada langsung pulang apa? Mau diem dulu di sini semalam? Nah bocah karena emang posisi udah ditekan kayak gitu, udah pada kecapean, bocah nentuin kalau malam itu tuh masih nginep di situ tuh bang, di Bah Anwar itu. Di Bah Anwar itu. Iya di Bah Anwar itu. Nah posisi di Bah Anwar itu, waktu pas cerita lagi di Bah Anwar, ternyata temen gue itu, gue gak tahu ya ini mungkin penyebabnya atau bukan ya. Nah ternyata temen gue ini waktu pas makan, itu kan posisi si tempat Bah Anwarnya itu ada dua tempat. Yang satu tempat buat makan di penginapan dia. Gue kasih tahu ya, ini jalan, ini tempat dia nih. Ini jalan. Nah ini tempat yang gue nginep nih. Yang tempat gue nginep ini gak ada yang jaga, cuma ada tempat makanan. Jadi kalau mau ngambil makanan itu di situ. Oh di situ. Iya, jadi nanti kita tinggal ngomong, ini kita ngambil ini gitu. Ya kan? Nah pas habis makan itu, yang lain makan pada ngomong. Nah dia ngomong, kayaknya gue tadi gak bayar, jadi gue gitu kan. Nah kan gue kan kayak langsung, wah ini kayaknya ini dah penyebabnya gara-gara dia gak bayar. Soalnya kan kayak gimana ya bang, mungkin masalah kecil di gunung kan gak boleh dilakuin lah. Iya ya kan. Gue gak bisa nyalain itu orang, cuma kayak anjir ini orang ini lu gak bayar. Dia baru cerita waktu pas nginep lagi kan semalam. Nah dari situ ini aja bayar gitu kan. Dari situ udah pada mungkin tahu salahnya gimana atau gimana. Udah bayar tuh di situ, udah bayar, udah pada nginep, udah gak ada kejadian lagi. Dari situ udah aman, pokoknya dari situ udah aman dah. Dari pengalaman lu nih untuk disampaikan buat yang lain, buat para penonton tentunya di Midnight Story nih, apa nih? Saran gue sih ya lu harus bisa fit lah dari badan, dari segi bawaannya, pokoknya gitu aja sih. Oke. Ada niatan lagi nggak buat naik nih bang? Kalau naik sih emang ada, cuma ya kita akan kerja. Ntar kalau itu ajak rekan-rekan gue ya. Siap iya. Bang. Oke deh. Terima kasih nih Bang Ajil ya. Sama-sama Bang. Nanti kapan waktu kalau ada cerita yang menarik lagi bagi-bagi ke kita. Siap Bang. Oke Bang. Sip. Oke buat semua para penikmat YouTube khususnya di channel kontennya yaitu di Midnight Story. Yang pasti hanya di channel ini, di konten ini, channelnya Midnight Story akan berbagi kisah, cerita, hal menarik dari berbagai narasumber semua kalangan. Jangan lupa like and subscribe-nya dan share. Itu aja, bantu channel kami agar berkembang lebih pesat lagi dan kita ketemu lagi di episode berikutnya.
Terima kasih dan segenap kru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ingat dunia goib itu